Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mitra Auliasoft dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan mereviewkan aplikasi Koperasi Desa Merah Putih yang sudah mulai dijalankan di tahun 2025 ini di beberapa desa yang sudah mulai mengaktifkan atau mulai membentuk koperasi merah putih. Silahkan disimak untuk aplikasi pencatatan akuntansinya. Nanti bisa komen apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, mari kita mulai. Kita buka ini folder aplikasinya, aplikasi Koperasi Desa Merah Putih. Nah, caranya seperti ini. Oke, selanjutnya klik klien bulan Mei. Oke, lanjut login. Oke, setelah login seperti inilah untuk tampilan Koperasi Desa Merah Putih Auliasoft. Nah, langkah awal kita ke map warna hijau, kita buat data simpanan pokok anggota. Oke, jadi ini adalah aplikasi induk untuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, oke, selanjutnya klik daftar simpanan. Caranya klik tambah, namanya misal Rusdi, tempat tanggal lahir Surabaya 12/09/1980. Nah, untuk alamatnya RT 01 RW 20 misalkan. Nomor kontak, kecamatan, misalkan Kecamatan Tandes. Oke, Kabupaten Kota Surabaya. Nah, ini contohnya. Nah, nomor bank ini opsional. Lalu nomor NPA ini silahkan disesuaikan dengan nomor buku anggotanya bila sudah ada. Nah, oke, misalkan ini. Nah, kita contohkan seperti ini. Laki-laki sudah menikah. Lanjut di sini pilih simpanan pokok. Nah, oke, selanjutnya kita klik simpan. Klik tambah lagi untuk membuatkan rekening simpanan wajibnya. Nah, misalkan saudara Rusdi, kita buatkan rekening simpanan wajib. Nah, caranya kalau seperti ini sudah masuk, lalu diklik nomor rekening, pilih simpanan wajib. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, jadi untuk koperasi induk ini aplikasinya hanya mencatat simpanan pokok dan simpanan wajib atau simpanan khusus bila ada. Jadi di sini tidak mencantumkan rekening simpanan sukarela dan lain sebagainya. Karena nanti simpanan sukarela dan juga untuk pencatatan pinjaman itu ada di aplikasi yang unit simpan pinjam. Oke, selanjutnya ini tadi sudah terinput pokok dan wajib, kita exit. Selanjutnya ke map hijau transaksi tabungan.
Oke, caranya klik tambah. Di sini cari datanya Rusdi yang simpanan pokok, misalkan di sini setorannya 1 juta, kode sandinya dicari 175. Nah, ini. Lalu enter. Misalkan nih 1 juta. Nah, oke, selanjutnya klik simpan. Klik tambah lagi untuk masukkan data simpanan wajibnya. Nah, ini cari yang simpanan wajib. Lalu di sini pilih sandi transaksinya 174. Nah, ini dia setoran awal simpanan wajib. Nah, nanti misalkan setoran berikutnya di bulan berikutnya itu menggunakan sandi 114. Nah, ini misalkan jumlah setorannya 50.000. Enter lalu klik simpan. Oke, seperti inilah cara penginputan data simpanan pokok dan simpanan wajib anggota di program Audiasoft yang diperuntukkan untuk Koperasi Desa Merah Putih di induknya. Oke, selanjutnya kita input data apabila Koperasi Merah Putih ini terima pinjaman dari bank untuk permodalan. Nah, itu caranya di map kuning ini klik transaksi keuangan. Nah, oke, selanjutnya caranya di sini klik tambah. Oke, di sini pilih sandi transaksi yang sesuai. Nah, oke, cari dan sandinya. Nah, ini terima pinjaman bank. Oke, enter. Lalu kita isi keterangannya, misalkan pinjaman dari bank misalkan Mandiri. Oke, nominalnya misalkan 150 juta. Kita klik simpan. Nah, misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita misalkan ada terima dana dari dana desa APBD. Caranya gimana? Caranya sama di sini klik tambah, lalu di sini pilih penerimaan penyertaan dana desa APBD. Klik sini, lalu isi keterangannya, sandinya 842. Isi penyertaan dari APB desa misalkan. Enter, misalkan 120 juta. Lalu oke, bentar, ini harusnya 120 juta, lalu enter, klik simpan. Misalkan kita tambah lagi penerimaan dana dari dana desa APBN, dana sama, klik tambah, lalu di sini cari kode sandinya 843 dana desa APBN misalkan. Oke, misalkan 250 juta. Lalu kita klik simpan. Nah, ini otomatis kita input data ini sudah masuk langsung ke laporan keuangan neraca. Kita cek exit. Di sini map kuning laporan keuangan.
Lalu di sini pilih neraca saldo. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini sumber dananya, lalu di sini masuknya ke kas kasir. Nah, oke, seperti ini. Oke, lanjut. Kita terapkan dana yang kita peroleh tadi ya, yang di sini kayak dari dana bank, terus ada lagi yang modal penyertaan dari dana desa APBD atau juga yang dari dana desa APBN. Nah, ini mau kita gunakan, kita investasikan untuk beberapa unit usaha di bawah Koperasi Merah Putih kita. Suatu contoh, kita mau buka gerai sembako, gerai apotek, ya, unit simpan pinjam dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya di sini kita klik tambah. Nah, lalu di sini cari kode yang pas nih, investasi gerai sembako. Enter, lalu isi keterangannya, invest ke toko desa misal. Nah, misalkan di sini nilainya 80 juta. Nah, oke, klik simpan. Maka nominal 80 juta ini nanti otomatis akan mengurangi kas yang bersumber dari bank, dana desa APBD dan dana desa APBN ini, teman-teman. Selanjutnya kita coba lagi contohkan invest ke gerai apotek. Caranya klik tambah, lalu di sini cari investasi apotek desa. Nah, isi keterangannya, invest ke apotek desa, misalkan 58 juta, lalu kita klik simpan. Nah, ini misalkan ada pertanyaan, Pak, itu posisi kolom debit kreditnya apa nggak perlu diisi? Maka di sini jawabannya tidak perlu diisi. Nanti ketika kita klik simpan, dia akan muncul secara otomatis posisi debit dan kreditnya. Kita contohkan klik simpan. Nah, ini otomatis di sini investasi apotek desa dan di sini yang berkurang adalah kas kasirnya. Lalu kita coba untuk investasi ke unit simpan pinjam. Klik tambah, kita pilih unit usaha simpan pinjam. Nah, oke. Enter, isi keterangannya, invest unit simpan pinjam desa. Nah, oke, di sini misalkan 65 juta. Kita klik simpan. Kita tambah satu lagi, contohnya kita misalkan invest ke unit usaha Cold Store X ya. Cold Store X itu biasanya ada di desa, di unit usaha, misalkan unit usaha kooperasinya ada menerapkan gerai Cold Store X. Nah, oke, klik. Nah, lalu di sini keterangannya, enter, invest ke gerai Cold Store X. Misalkan nominalnya 35 juta. Lalu klik simpan. Oke. Nah,
Selanjutnya, apabila dari masing-masing gerai ini ada mengeluarkan biaya untuk biaya operasional ya, misalkan, itu bagaimana cara menginputnya di aplikasi induk ini? Nah, di sini juga tempatnya tetap klik tambah di sini, lalu cari di sini keterangannya yang sandi biaya. Nah, di sini ya ada sudah. Biaya gerai sembako, misalkan kalau gerai sembako contohnya beli perlengkapan komputer misalkan. Lalu enter misalkan 6.500.000. Selanjutnya klik simpan. Lalu biaya gerai apotik. Caranya klik tambah di sini, cari yang masuk ke gerai biaya apotik. Nah, di sini enter. Misalkan di sini beli alat kesehatan contohnya. Nah, harganya mungkin kisaran 8 juta. Oke, selanjutnya klik simpan. Nah, lalu ada mungkin yang di unit simpan pinjam, misalkan ada juga mengeluarkan biaya untuk beli peralatan printer, misalkan klik tambah di sini, pilih yang gerai unit usaha simpan pinjam. Keterangannya beli printer Epson misalkan, harganya misalkan 3.500.000, lalu klik simpan. Lalu apabila ada biaya di gerai Cold Store X, klik tambah di sini. Nah, ini Cold Store X, klik 81F. Nah, misalkan di sini beli freezer, misalkan harganya 3 juta, lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Apabila nanti ada biaya lain yang dikeluarkan, tinggal di sini cari datanya atau sandi transaksinya yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila nanti memang ada untuk bantuan sosial desa, nah maka nanti tinggal disesuaikan seperti ini. Lalu apabila dari masing-masing gerai itu di setiap akhir bulan mendapatkan keuntungan atau laba, bagaimana cara memasukkannya? Nah, kita lanjut di sini. Tempatnya tetap sama di sini ya, di map kuning transaksi keuangan. Klik tambah, baru di sini cari kode sandi transaksi pendapatan. Nah, ini dia. Pendapatan mulai 8/11, pendapatan gerai sembako. Oke, selanjutnya klik enter. Isi pendapatan toko desa. Nah, misalkan pendapatannya itu bulan ini 1.500.000 contohnya, lalu kita klik simpan. Selanjutnya klik tambah lagi, dapat dari gerai apotik. Di sini klik tambah, lalu di sini pilih kode sandi 812. Di sini diisi pendapatan dari apotek, enter.
Misalkan bulan ini yang dari apotik dapatnya 4.500.000, lalu enter, simpan. Nah, oke, simpan. Lalu untuk yang unit usaha simpan pinjam, tambah lagi. Di sini pilih pendapatan gerai unit usaha simpan pinjam. Isi keterangannya pendapatan dari unit KSP, unit SP ya, simpan pinjam. Oke, misalkan dapat yang dari unit simpan pinjam 5 juta, lalu klik simpan. Selanjutnya yang pendapatan dari gerai Cool Store klik tambah di sini. Nah, ini dia pendapatannya. Lalu diisi keterangannya dari Cool Store misalkan 2.300.000, lalu klik simpan. Nah, seperti ini. Setelah kita input semuanya, di sini kita akan cek di laporan neracanya, klik exit, lalu ke map kuning, laporan keuangan. Nah, di sini neraca saldo, klik preview. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi membuat data laporan neraca, laba rugi dan sebagainya. Tapi di sini sudah otomatis disuguhkan oleh aplikasi secara otomatis real time pada saat selesai penginputan. Nah, seperti ini. Ini adalah neraca saldo. Neraca saldo itu menampilkan transaksi per akun. Nah, di sini misalkan ada biaya-biaya semuanya muncul. Selanjutnya kita tampilkan neraca lajur. Neraca lajur seperti apa tampilannya? Nah, neraca lajur itu seperti ini tampilannya. Di sini ada neraca awal, mutasi debit kredit, neraca saldonya, lalu ada akun neraca laba ruginya. Nah, di sini sampai ke halaman berikutnya, maka di sini akan muncul ya laba rugi minus 7.700. Nah, ini artinya ketika ini terjadi, biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada pendapatannya, yaitu lebih besar nilainya 7.700.000. Nah, ini seperti ini. Oke, maka di sini akan muncul neraca debit kreditnya, saldo akhirnya di sini muncul. Oke, selanjutnya kita buka neraca detail. Nah, neraca detail ini menampilkan tahun sekarang dan perbandingan tahun sekarang dan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu kita memang belum ada input data karena memang baru menggunakan aplikasi tahun ini, maka yang muncul hanya tahun sekarang. Tapi nanti di tahun berikutnya, di sini tahun lalu ini akan terisi nominal dari tahun yang kita transaksikan pada hari ini. Seperti itu. Ini pasiva dan aktivanya. Nah, oke, kita ke halaman berikutnya. Maka muncul seperti ini. Aktiva totalnya adalah 513.350 dan pasifanya juga 513.350. Oke, selanjutnya exit. Kita cek ke laba rugi tahunan. Nah, seperti ini. Kalau laba rugi tahunan, maka di sini akan munculkan perbandingan tahun sekarang dan tahun lalu. Kalau mau lihat yang pada tahun ini saja, itu bisa ke
yang laba rugi detail ini. Nah, seperti ini. Oke, ini hasilnya minus sekian. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada perubahan modal. Nah, oke, perubahan modal ini apabila memang ada modal yang berkurang dikarenakan ada biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan tadi. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah tadi minusnya 7.700.000 itu bersumber dari sini. Jadi pendapatan itu dari mulai ini 1.500.000 sampai ke pendapatan Grey Gold Store ini dikurangi dengan biaya. Nah, 7.700.000 lalu dikurangi dari modal yang 1 juta simpanan pokok dan simpanan wajib 50.000. Maka perubahan modalnya yang di sini tadi menjadi bukan minus 7.700.000 tapi minus 6.650 karena memang di sini jumlah modalnya itu adalah 1.050.000 plus yang dari pendapatan tadi. Nah, makanya di sini minusnya otomatis yang tadinya 7.700.000 karena ada pasokan dari modal simpanan pokok dan simpanan wajib tadi menutupi, maka berkurang nilainya sekian. Seperti ini. Inilah nanti yang harus di print setiap hari atau mungkin seminggu sekali atau 1 bulan sekali diperuntukkan untuk laporan ke bagian pengawas atau memang dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya neraca saldo tahunan, neraca rajur tahunan. Nah, ini neraca saldo tahunan ini apabila sudah berjalan beberapa bulan, misalkan ini bulan 5 dan sudah ada input data dari bulan 1, maka di sini nanti semuanya akan muncul data transaksinya dari tanggal bulan 1 sampai bulan sekarang. Seperti itu. Karena ini memang baru kita transaksi pada bulan ini, maka yang bulan lalu juga tidak muncul. Selanjutnya di sini neraca lajur tahunan itu juga sama. Jadi mengulas dari mulai awal tahun sampai tanggal bulan berjalan. Seperti ini. Selanjutnya laporan arus keuangan. Nah, ini adalah untuk menampilkan cash flow-nya. Proses data arus kas harian. Nah, maka di sini langsung bisa kita munculkan. Nah, ini totalnya ada dana keluar dan dana masuk. Maka di sini otomatis akan memunculkan saldo akhir kasnya. Nah, seperti ini. Ini dana keluar totalnya ada 259 untuk yang biaya-biaya dan investasi tadi. Nah, oke, selanjutnya di sini ada dana masuk dari pinjaman bank dan simpanan pokok, lalu juga dari pendapatan. Nah, oke, selanjutnya exit detail transaksi keuangan. Nah, detail transaksi keuangan ini adalah menampilkan yang kita transaksikan dari awal hingga akhir tadi selain simpanan pokok dan wajib. Nah, ini pinjaman yang dari bank, penyertaan dari APB desa, terus dana desa dari APBN, invest ke toko desa dan sebagainya. Nah, ini beli-beli alat
biaya pengeluaran dan juga pendapatan, maka di sini sudah bisa langsung kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya jurnal harian. Jurnal harian ini juga menampilkan data transaksi keseluruhan. Jadi dari mulai simpanan, pokok, wajib, dan transaksi keuangan tadi semuanya akan muncul keseluruhan di sini. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau transaksinya banyak, dia akan muncul dalam beberapa halaman gitu. Selanjutnya di sini ada buku besar. Nah, buku besar ini untuk melihat rincian transaksi. Misalkan nih, kayak kasbuk kasir tadi nominalnya ada sekian ratus juta. Itu sumbernya dari mana saja dan dikeluarkan ke mana saja. Maka bisa dilihat di buku besarnya ini. Nah, ini buku besar neraca. Lalu di sini pilih kas kasir. Nah, ini kalau memang mau ditampilkan per hari ini, berarti 0505, lalu klik Mei, lalu klik bulanan. Nah, seperti ini. Jadi, total kas kita yang dari awalnya 0, awal periode, yang sehingganya sampai akhirnya data kasnya real masih ada 275.350.000 rupiah. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Dan nanti apabila membutuhkan laporan triwulanan juga nanti bisa langsung ditampilkan di sini kalau emang ada transaksinya. Nah, ini karena memang di sini masih belum kita setting, maka di sini juga masih belum bisa muncul. Nah, ini. Intinya seperti itu. Oke, seperti itu saja dari awal hingga akhir. Barangkali ada hal yang kurang berkenan atau kurang jelas penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan silahkan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.